Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat, tetap ceria, dan juga tetap semangat. Hari ini, Rabu 28 Juli 2021, kita masih melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga. Namun seperti biasa, sebelum memulai aktivitas, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jangan lupa anak-anak harus selalu makan ya sebelum beraktivitas agar badan anak-anak tetap fit. Dan yang tidak kalah penting adalah anak-anak harus selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Yuk langsung kita masuk pada materi. Oke, hari ini mata pelajarannya adalah IPS dan juga PKN. Simak bacaan yang akan Bapak bacakan terlebih dahulu. Indonesia merupakan bangsa yang dikarunia Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memerhatikan lingkungan ala sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan satuan. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Beni. Beni, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada. Itu menurut Kepala Badan Informasi Geospasial. Dari Sabang sampai Merauke, masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anto. Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia, sahut Beni. Nah, ayo mengamati. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini. Oke, sekarang ayo mencoba. Berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Anak-anak buat tabelnya, kemudian jawabannya dicocokkan dengan peta yang tadi. Ayo mengamati. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, di sini anak-anak dapat melihat peta negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang warna putih itu adalah peta dari negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke terdapat banyak suku bangsa di Indonesia. Mulai dari suku Batak di Sumatera Utara, kemudian suku Jawa di Pulau Jawa, suku Dayak di Kalimantan, suku Bugis di Sulawesi, suku Asmat di Papua, dan lain sebagainya. Ayo berlatih. Pasangkanlah antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Nah, ini juga anak-anak kerjakan di buku tulis anak-anak. Baik, sebelum masuk ke materi berikutnya yaitu PKN, ada teks bacaan yang akan Bapak bacakan terlebih dahulu. Anak-anak dapat disimak terlebih dahulu ya. Judulnya adalah Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain.
kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Program ini mengkehendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat, meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga, mencurigai, serta saling menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Nah, ayo mencoba lagi ya. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang bersama dengan orang tuamu, saudaramu, kakak ataupun adik, bandingkanlah nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Anak-anak dapat berdiskusi, namun tidak dengan menyontek atau meminta tahu jawabannya. Ditulis di buku tulis kalian ya. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Yang pertama, di sekolah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Tapi untuk di situasi pandemi seperti ini, memang tidak boleh saling minjamkan barang atau peralatan antar teman ya. Mencontek baik di masa pandemi ataupun tidak, itu memang hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila.
berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Nah, itu merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila di sekolah. Sekarang di rumah, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, kemudian berbohong. Yang terakhir di masyarakat, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. Yang 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Yang 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Baik anak-anak, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.